We'll never be as young as we are now. Berbagai kejadian alam yang sangat memukau dan begitu mempesona kerap terjadi. Terdapat fenomena di bumi ini yang membuat para manusia terpesona, khususnya pada saat musim panas. Fenomena-fenomena ini dianggap sebagai fenomena aneh, karena terbentuk secara unik dan begitu berbeda. Jika demikian, sebagai manusia, kita perlu mengucapkan syukur dan takjub atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Meskipun kerap terlihat unik, ada juga fenomena-fenomena musim panas yang terlihat tidak mungkin atau bahkan sangat indah. Seperti apa fenomena di musim panas ini? Inilah ketujuh fenomena di musim panas versi On The Spot. Our hands intertwine, hear our hearts beating in time. I need to hold you all night. And you always think, always think, creaturely. Setiap awal musim panas, sebagian area pegunungan Sierra Nevada, California, Amerika Serikat ditutupi salju merah muda. Uniknya, jika didekati, salju merah muda ini tampak seperti es serut semangka. Aromanya pun tercium seperti semangka. Fenomena ini disebut watermelon snow atau salju semangka. Dilansir Amusing Planet, salju semangka ini telah menarik perhatian para pendaki sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman Yunani kuno, salju merah muda Sierra Nevada telah dijelajahi dan diteliti. Seiring kemajuan teknologi, para peneliti telah berhasil menemukan penyebab salju pink ini. Adalah Chlamydomonas nivalis, jenis algae yang hidup di salju, merupakan jawaban penyebab fenomena ini. Algae ini menyimpan pigmen karotenoid merah dalam tubuhnya. Pigmen ini berfungsi untuk menyerap panas dan melindungi algae dari sinar ultraviolet. Air terjun The Batara George di Tonorina, Lebanon ini sangat unik karena airnya hanya mengalir saat salju meleleh ketika memasuki musim panas. Air terjun yang turun sekitar 250 meter ke dalam Batara Pothole merupakan sebuah gua kapur sejak 160 juta tahun lalu dari periode Jurassic. Dilansir dari Bored Panda, air terjun ini ditemukan oleh Henri Cueve, seorang peneliti asal Prancis pada 1952 silam. Untuk dapat menikmati keindahan air terjun dari lelehan salju ini, para pengunjung harus melakukan perjalanan dari Lok Lokha hingga Tonorina sambil melewati pedesaan Bala, lalu tibalah di air terjun Batara George. Air terjun Batara George memiliki arti 3 jembatan jurang, karena air yang jatuh ke dalam gua kapur akan melewati 3 jembatan. Di dalam gua kapur ini juga terdapat air yang berasal dari mata air kota Magharet Al-Guagir. Jembatan inilah yang dapat dijadikan tempat para pengunjung untuk menikmati keindahan turunnya air terjun. Namun tetap harus berhati-hati ya pemirsa, karena jembatan tersebut cukup licin untuk dilewati. Spesies kadal unik ditemukan di Australia. Kadal ini memiliki janggut dan bisa berganti kelamin saat suhu naik dan cuaca panas. Sebuah studi jurnal Nature yang dikutip Reuters menyatakan jika kadal berjanggut dari kawasan tengah Australia atau dikenal dengan nama ilmiah Pogona viticeps bisa berubah menjadi betina meskipun memiliki kromosom jantan. Profesor Arthur George dari University of Canberra mengatakan bahwa kadal yang awalnya jantan mampu menghasilkan telur 2 kali lebih banyak dari kadal berjanggut betina biasanya. Induk jantan menjadi induk betina yang baik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa dengan meningkatnya suhu global, kadal berjanggut bisa dengan cepat mengubah proses penentuan jenis kelamin mereka. Perubahan kelamin ini diatur oleh kromosom dan suhu. Kadal berjanggut jantan biasanya memiliki 2 kromosom Z, sedangkan betina memiliki kromosom Z dan W. Pada suhu yang lebih rendah, kadal berjanggut betina menentukan jenis kelamin anaknya sesuai dengan kromosom mana yang diturunkan, antara Z atau W. Profesor George dan rekan-rekannya juga menemukan bahwa jika telur kadal berjanggut terkena suhu di atas 32,5 derajat Celcius,
Jantan dengan kromosom ZZ berganti kelamin menjadi betina, bahkan tanpa kromosom W. Menurut George, ini adalah fenomena pertama perubahan kelamin yang dialami hewan jenis vertebrata darat di alam liar. It hits me still when you're I gotta find my way back to summer paradise. Fenomena pelangi api yang terlihat di langit Carolina Selatan sempat membuat heboh. Fenomena ini disebabkan oleh keselarasan unik yang terjadi di atmosfer. Secara teknis, pelangi api disebut circumhorizontal arc. Pelangi api terjadi ketika cahaya matahari membentur kristal es heksagonal pada sudut tertentu di awan cirrus tipis. Hanya awan cirrus yang melayang di ketinggian 20.000 kaki atau 6.096 meter di atas tanah yang cukup dingin untuk pembentukan kristal es. Pelangi api hanya terjadi ketika matahari sangat tinggi di langit atau lebih dari 58 derajat di atas cakrawala. Kristal es heksagonal yang membentuk awan cirrus juga harus berbentuk seperti piring tebal yang menghadap ke tanah. Ketika sinar matahari melewati kristal es ini, beberapa panjang gelombang akan membias atau dibelokkan. Mirip dengan bagaimana efek penyebaran warna pada prisma. Semakin jauh dari khatulistiwa, matahari semakin sedikit bersinar di ketinggian terbentuknya awan cirrus. Tak heran jika pelangi api jarang ditemukan di Eropa Tengah atau Utara, tetapi sering di Amerika Serikat. Tempat terbaik untuk melihat pelangi api yaitu di daerah dekat khatulistiwa pada siang hari di tengah musim panas. Frozen, I can't stop these feelings melting through. And I'd give away. Saat musim hujan dan dingin, tidak ada yang aneh dengan Lost Lake. Di periode ini, Lost Lake hanyalah danau dangkal yang dikelilingi pohon pinus dan terletak dekat jalan tol di Oregon. Namun saat musim panas, danau seluas sekitar 35 hektar ini tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi padang rumput. Fenomena alam unik ini sudah sejak lama terjadi. Penyebabnya adalah dua terowongan lava di dasar danau yang tercipta secara alami setelah terjadi letusan gunung berapi. Lost Lake yang terletak 209 km selatan Portland terbentuk sekitar 3.000 tahun lalu. Saat lava mengalir dari letusan gunung, menyumbat aliran sungai dan membentuk danau. Selama musim hujan dan musim dingin, Lost Lake akan terisi air dan dua terowongan lava tidak mampu menampungnya. Namun saat musim panas atau salju meleleh, danau sedalam 2,7 meter ini akan kering dan airnya lenyap. Para peneliti menduga air mengalir melewati lava tube dan merembes ke lapisan batuan vulkanik menjadi air bawah tanah. You make me happy, whether you know it or not, we should be happy. That's what I said from... Matahari tengah malam atau midnight sun adalah fenomena alam yang terjadi pada bulan-bulan musim panas di lintang utara dekat lingkaran kutub utara. Saat itu apabila cuaca cerah, matahari masih terlihat di tengah malam. Pada bulan Mei, para turis berkunjung ke ujung utara bumi ini untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Salah satu kota tujuan wisata midnight sun adalah Tromsø, Bodo, Hammerfest, dan Nordkapp. Negara yang bisa merasakan fenomena ini antara lain Kanada, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Rusia, dan Islandia. Durasi midnight sun akan meningkat dari hari ke hari selama titik balik matahari pada musim panas di lingkaran kutub. Kemudian akan mencapai 6 bulan pada kutub. Di daerah kutub sendiri, matahari hanya terbit dan terbenam sekali dalam setahun selama 6 bulan ketika matahari berada di atas ufuk. Matahari akan terus bergerak di sekitar ufuk dan mencapai ketinggian tertinggi saat titik balik matahari pada saat musim panas. Before the girl I adore was right in front of me, and now I'll take a step back and look in your eye and ask why. Selama musim panas dalam waktu 8 tahun terakhir ini, pantai Qingdao di sebuah kota provinsi Shantung, Tiongkok, dipenuhi ganggang yang tumbuh subur menutupi seluruh area pantai. Saat musim panas tiba, warna hijau terang menyelimuti 13.500 mil persegi pantai dan sisi lautan. Ganggang ini pertama kali tiba pada 2007 lalu, dan setiap tahun ganggang ini kembali lagi untuk memenuhi pantai Qingdao.
Ganggang ini muncul setelah petani rumput laut di selatan Qingdao membersihkan rakit jauh di lepas pantai pada saat musim semi. Hal ini memberikan ganggang kesempatan untuk menyebar dan membuat jalan ke pantai sampai dekat kota. Inilah penyebab datangnya ganggang, hingga tumbuh subur dari sisa nutrisi rumput laut para petani. Fenomena ganggang ini membuat para wisatawan mulai bermunculan untuk menikmati fenomena langka tersebut. Padahal ganggang ini merupakan polusi bagi tanaman air. Hal ini tentu sangat merugikan para petani. Masyarakat kemudian memanfaatkan ganggang ini sebagai pupuk dan sumber energi hijau, sehingga kerugian bisa sedikit teratasi. Karena semakin lama ganggang ini dibiarkan, maka bau busuk akan menjalar di sekitar pantai. Pekerjaan membersihkan ganggang tidak mudah. Pada 2013, petugas kebersihan pernah mengumpulkan sebanyak 19.800 ton ganggang atau setara dengan berat 9.900 buah mobil. Dan pemirsa, itulah ketujuh fenomena unik di musim panas versi On The Spot.